Ya tegese dolanan dunya ora sabok tenani, semua dolanan. Mane iki dalu ini kula salat. Pokoke salat. Salat terus kula niku maca donga al-qawi, zat sing kuat, zat. Pokoke kula suwun tenan sing ngaji kula. Siapa saja yang ngaji saya. Wong iku kudu nglatih nyifati Allah. Allah iku Ar-Razzaq, zat sing maringi rezeki. Allah iku al-qawi, zat sing kuat. Allah sing mengurusi kehidupan kita. Kalau kowe yakin sing rezekani Allah, dunia diatur Allah. Kowe nganggep pilpres itu tetap ora tenang. Jika ora menang-menangan perkara beda pilihan. Pada akhir kowe kok terus muni ngene. Kalau presidennya ini pasti makmur. Lah aku presiden itu pangeran. Kowe ku mukmin kok geblek meraka ruah. Kowe nek iswani dadi mukmin Ar-Razzaq ya Allah, Al-Wahhab Allah, Al-Mun'im Allah. Jadi lucu-lucunan kabeh usul ini semua lah ibu biasa wae. Meskipun kita harus milih karena kita bangsa yang baik. Paham ya? Tapi ya biasa wae tetap Allah Ar-Razzaq, Al-Mun'im, Al-Mudabbir. Wong macane Asmaul Husna kok ngomongnya ra karu-karuan. Wong kok aneh. Cara ahli tauhid ngono iku omong aneh. Lah tapi kira ahli tauhid omongan ngono biasa. Yo ngaji ku yo milih sekadare nganggo istihad oke. Istihad itu iso milih sing mbok anggap bae. To nek iso mikir dhewe sanut guru timbang riset. Kowe utek sitok, tetep guru luwih pengalaman timbang kowe. Lah nek kecuali kowe mustakil, bagi ke istihad dhewe. Saya lebih tahu yo kok nek kowe ngono, ngomong keren. Keren ngawur ya. Lha tenan ge sampe. Kula niku meneh ada pilihan presiden. Bojo mbek anak mawon nggih ngoten cara presiden. Misale ngaten iki jujur. Ini kula buka karena ini tentang akidah. Saya sebagai bapak kadang ya wedi kok ben Hasan warisane piye tapi piye. Tapi aku rene Hasan wae pangeran. Mesti di rumah sing dulu. Wong wae pangeran. Anak iku ora cara bahasa manusa Hasan iku anak. Tapi cara bahasa hakikat dua milku iku wae pangeran. Berarti dua marzukuhu dia yang mesti wong didirejani pangeran. Lana Allah itu dua langit bumi saiki ini anak kita ya wae pangeran. Pangeran mesti ngrumat sing dimilih. Ini ngono sentek. Nah tapi ora kowe iku pancen tau ketem jeblok telu anak wong tak tinggal laku piye wong itu goni wae mlarat meneh. Omongane koyo wong elit. Jadi gayane mau mati terus bojoku piye anakku kowe ana wae marep meneh. Mun kan omongane wong aku koyo-koyo nek jek ditugoni ku makmur ngono, Bang. Paham? Sombong ra ketara ya iki. Juga cara wong awam ra ketara, cara kula ora sombonge. Wong kok sombonge ngono. Betul diwalik. Tenan bareng dekne mati bojone ra pindah tambah makmur. Wadah lape mati terus bujuk piye sampe mati. Ternyata bareng mati malah makmur. Anake di bapak tiri luwih sayang di bapak asli. Akeh ora ngono iku. Wah. Mulane nape mati ae ora usah ngono. Nape mati biasa wae lho. Dadi nape mati sampe anak bojo kok ketoke wae mati. Lah aku piye Pak? Ya biasa wae. Zaman aku urip di pangeran kok mati ya diurusi. Ya santai wae. Terus ada harus mati. Kok wong limo teko mendem ya duit ngono. Jadi tauhid itu jogo. Nah kowe yakin Asmaul Husna ya Indonesia urut pangeran. Meskipun kita berproses bernegara yang melok pilihan, tapi biasa wae. Allah itu Ar-Razzaq. Kula mulane anggere maca donga niku izin kadang. Allah itu Arhamur Rahimin banget walase. Allah khairur raziqin banget rezeki. Lima dan nasib. Kenapa kita mamam? Bahkan kenapa kita menggantungkan gambar rezeki ke presiden tertentu? Isen, aku jadi ahli tauhid itu kaya loh. Kaya itu isen nih. Orang berada isen perkara. Dikira nyindir, fatwa. Dikira nyindir lewat fatwa. Munggungane duka wae yo engkana makjuman untuk gunane opo ke latihan duka? Dina latihan duka kan latihan iktimat billah. Inna duka kawal baha bau tak terusé. Iku kan komunikasimu mbek Allah. Setelah itu kowe sok intelek menggantungkan semua itu kalau presidennya ini semua baik. Pangeran besar kok sembrono.
Mari. Tobat. Maksudnya ya melok, secara fikih saya jadi ya pilih saja kan gampang. Oh ini pesta itu happy, apa? Oh anak gue terus, Gus Pak bila suhul malah parah meneh. Aku milih pangeran karo. Ya kalau ya golput tapi milih pangeran. Nanti pangeran nyari Atno, dunia itu lah ikut. Ayo jadi wae, pokoknya sampean milih yang sesuai hukum fikih. Karena itu yang kamu pertanggungjawabkan di depan Allah. Kalau itu nabi sampai misalnya kalau dulu anak pulau kok bagi anak keluarga dulu. Coba sekarang sampean punya anak kan semuanya banyak punya anak. Anak itu kan satu darani anakmu mau kita kok. Mergo kowe yang lahir no darani anak. Anak ini sendiri kan punya status dua abdullah. Nah dia abdullah berarti fi kafalatillah wa fi rizqillah wa fi kanatillah wa fi hifdzillah. Dia berarti kalau milik Allah nanti rezekinya ya diatur Allah. Mau kowe kena hukum fikih wajib ngrumat, mau hukum tok wajib ngrumat. Tapi apa kesampaian? Kadang anak di duit dikai wong, dikai Pak Dene, dikai Pak. Enak ra dikai malah bapaknya ngongkon dolan Pak Dene. Iya, kowe gak ngongkon muni nyukupi yo kelakuan. Terus kowe ku mau luhur muni nyukupi. Nah, itu malaikat tunggu. Yo wong sadar, tapi wong zaman akhir ate wong goblok, seorang bapak ngomong ngono koyo arif dan bijak. Yo padahal yo ora yo wong ora tau ketipu. Yo ngomong ngono iku wong ora roh tauke. Malah mbok sifati bijak. Bijak kok mbok anake mikir. Mikir opo? Sombong gitu. Wong kula kecelok kiai nganggep anak kuwi biasa karena anak itu punya status permanen, dua abdullah, dua fikanillah, dua firizillah, dua firizillah. Nanti khotan wabak jamotina ya dua firizillah, dua fikanillah. Itu yang ngaji hadis anak yang kandungan itu ditulis rezeki. Itu orang merujuk bapak Jadi gayanya dong ngaji tapi tetap awam. Lalu kita tobat mau bener. Karuan. Gawane wis sawi jalalan. Nang kurang marem go jimbraan ben tambah seru no. Jadi kalau suwun hal-hal yang terkait tauhid itu tenang. Ya yang terkait tauhid itu tenang. Ya tenang isna Allahu ar-Razzaq, Allahu al-Mudabbir, Allahu itu khairur rahim. Kayak apa susahnya orang Uni Soviet? Tindas kayak gitu. Orang-orang muslim Uni Soviet karena Allah itu khairur rahimin, akhirnya malah Uni Soviet yang bubar jadi negara apa Allah kayak apa susahnya Indonesia dijajah Londo dipimpin Londo. Allah maha welas Londone mulai Islam nggak tergerus sama sekali. Apalagi sekarang. Oh itu Islam rusak perkara presiden tertentu ngarah Islam itu diuji pangeran, ora tak pikir. Pangeran jelas memaklumatkan yuri duna ayutiu nurallahi di afwahihim wa ya'bawu illa ayyutimma nur. Islam itu pasti dijaga Allah. Islam itu tentang Israel, itu ada partai Liga Arab 30%. Di Tel Aviv itu ya banyak masjid, padahal negeri. Malah kalau nanti sholat di masjid Israel tulisannya itu ya anak sholat nanti ingin jalatin azumat. Tak tahu ya anak-anak itu mau di Medina. Jadi imam masjid Tel Aviv gak keren loh. Tel Aviv itu ibu kota Israel. Itu imamnya di bulan Medina. Itu apa Quran? Orang itu Israel itu sopo, itu mentekno Islam itu sopo. Orang Islam itu sistemnya. Uni Soviet kurang jahat. Komunis. Peking kurang apa nih jahat. Islam di Cina ya tumbuh dengan Uni Soviet dulu. Bahkan ketika Uni Soviet bubar, Ceknya dan Uzbekistan jadi negara apa? Iku nak urusi kiai yo rakasih. Mudin rakasih. Pangeran sing iso ngurusi ngoten nemu. Mengane Sayyidina Umar nak kon mikir agama ora gelem. Nak ngitmai gelem, kon mikir mau. Ngitmai kan beda. Kalau ngitmai kita loyal sama sesuatu yang kita hormati. Nak mikir kan kesane iku bergantung kowe. Kok gagah temen kowe dadi gantungane itu. Kowe iku sapa? Warga ora mesti kok mikir. Sampeyan tak critani ben ra fanatik. Ketika Umar badhe kapundhut iku ngono. Fatwa itu. Sayyidina Umar PK Pundut, iku putra-putrane di antara Ibnu Umar itu untuk gosip ning jowo.
Gosip itu masuk akal, disindiring ini be kanca-kancane. Aro'ai talau anna ra'iya gonamin, segonam itu ditinggalno. Ana wong angon wedhus nggo wedhus 100 misalnya. Bareng ning gunung terus ditinggalno. Aro'ai ta'annahu yudayi'uhu, apakah itu berarti tukang angone ku yudayi ngembarno wedhus iku bubar. Iya ya ngono iku ya bubar. Jenenge ora wong sambung. Lho tapi iki jenengan Amirul Mukminin, ra'i ummati Rasulillah. Kok jenengan sampai mati budas gak istiqlal. Gak ngangkat apa? Khalifah. Kok budas mati terus piye? Ibnu Umar matur gitu ke abahnya. Karena ada gosip santer, kenapa beliau sudah sepuh kok enggak pilpres agamane wong cara perjuangan. Angel temen rano. Apa aja? Lu padahal analogi kiasnya masuk akal. Wong wedhuse dibaro dianggap wong dolim mergo nyonya wedhus. Apalagi ini Amrul Umar. Jadi Umar lucu. Dene akhirnya sak laya-laya langsung mati. Apa umat Kanjeng Nabi pada ana wedhus sembrono ki. Beto kiasnya beto. Umat Nabi iku umat sing marfu majusi pangeran. Islam itu diurusi pangeran. Jadi masalah khilafah wala yudai Allah hadatin Allah ora bakal nyanyi agama iki. Agama iki tau ditinggal Kanjeng Nabi, tau ditinggal wong sing khairun minni, tau ditinggal Abu Bakar khairun minni. Iku ora piye-piye kok ape ditinggal Umar. Maksudnya tetep mlaku terima ditinggal Umar. Terus dari Umar sebenarnya itu, aku sih eling kata. Fa'in at-taklif. Kalau saya nanti memutuskan menunjuk khalifah Fakotis taklafaman dua khairun minni, maka pernah menunjuk khalifah juga orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu kan Umar jadi khalifah kan atas tunjukan Abu Bakar, gak lewat pilih. Wa illam at-taklif faqad la yastahilu man dua khairun minni wa minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak menunjuk khalifah, maka itu pula yang dilakukan oleh orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah. Rasulullah PK muda itu bukan sukses. Karena tahu agama ini pasti diurus pengiran. Lah kowe usah iki menggantungkan agama iki nak presiden iki mlaku nak iki ra mlaku. Tahu ketemu Nabi. Lho soal dia seperti biasa kadare. Karena semua orang berhak apa? Ya terus pilih ora tapi ora usah gantungno ngaji PS. Wes paham nih bro. Ini spesial kan dari gue. Liane tak kiasno. Berarti wong lu ngaji ku doa hati. Jadi Allah sudah ngendikan bagian ayat wa mutimmu nuri. Allah pasti menyempurnakan nur. Kayak apa Islam dikuyo-kuyo di Uni Soviet. Saiki apa lah? Yang bubar malah Soviet iki mboten. Kayak apa dulu Uni Soviet wong darani rivale Amerika itu iso bubar. Sing Jaya malah Islam ning ceknya ning Uzbek. Kayak apa susahnya Islam dulu di India karena mayoritas Hindu. Tapi malah sudah di negara Islam kayak Pakistan kayak begitu. Nah, sebenarnya Islam ning Indonesia tuh jajal londo 350 tahun. Iku zaman itu yo ono Syekhona Khalil alim ngono duit-duit kula kudus yo alim alama. Mbah Hasyim Asy'ari dijajal londo iso ngalim. Apa kowe saiki luwih ngalim timbang zaman londo? Mergo presidennya pilih anem ayo saya tak. Ya cara kula ya sudahlah kita pilpres, kita milih DPR ya dia tak kadari. Ya paling gampang ya anut guru utawa ngerti reputasi apik. Terus nomor 3 ya khusnudon mau udah bener ra duwe istihad ini. Tapi kowe ada khusnul yakin ini kan masalah madnun, cara pekin kan masalah zon. Kok kowe yakin tuh yang sekarang baik saja, tidak mesti nanti tetap baik. Yang sekarang buruk pun tidak mesti nanti tetap buruk. Karena ini masalah madnun. Lah saiki gak wong yakin nek saiki apik kok apik terus. Mana ada yang menjamin nek saiki apik terus. Sing elek-elek terus mana ada yang menjamin nek sing elek sampean elek ya ora mesti. Wong wae tubuh wa alaman tak. Jadi sapa jenenge sing tukang nang masjid? Sapa sing dadi akhire jenenge elek salah bae. Salah ke tukang itikaf nang masjid nak jamaah sapa awal. Akhirnya malah munafik gara-gara masjid. Wasi mateni wong sing disayang Nabi rupane Hamzah. Akhire topo. Itu kan gowo gendera Islam. Sing rokok wong kabeh udah. Lah kalau kabeh don terus kowe ekstremis iku lha opo? Wong meneh muni fatwa terus.
Soalnya kalau suwen ini bukan saya emosi, ini hukumnya pengiran. Jadi urusan saya ini hukumnya pengiran. Hukumnya pengiran itu yang aktor tenan al-fa'ilul muhtar namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua hukumnya Allah. Hukumnya Allah membolehkan ijtihad. Ijtihad itu zoniyah. Kalau ngadepi wong ku kabeh zonni. Edel bojomu ngelem kowe apik setia. Sampeyan ayo ora bludus. Gayane wae setia, waktine yo nontok. Lan kok benar te fatwa, wong itu taat bojone, bojo sing ndi wae ditaati. Kan yo ana kriteriane ora sonang. Ora sonang. Yo yakin yo nek Allah iku Ar-Razzaq. Sing ngurusi Islam iku sapa? Allah ta pejabat? Allah yo apik gimana. Waras apik. Nah, dengan keyakinan gitu ngaji videonya kuri relax. Itu sirine Nabi kena apa? Pasukan seserius itu Nabi nate ngutus Usamah bin Zaid. Kalau Nabi nuruti teori ketua pasukan itu yang ahli perang, yang cakap perang. Tapi Nabi nate ngutus ketua pasukan Usamah bin wong Zaid wae bocah kemudian Usamah tambah. Betul. Tak kon mimpin. Sahabat aslinya janggal, biasanya Nabi ngutus yang sepuh malah cak buayi kan. Biasanya ngutus wong ora dikira-kira blas. Tapi Abu Bakar setelah jadi khalifah, pertama kebijakan Abu Bakar adalah tanfidu jaisi Usam. Itu melaksanakan perintah Nabi, ngirim pasukan sing dipimpin. Itu sama numpak jaran. Abu Bakar karena posisi gak diangkat Nabi jadi pemimpin perang, nuntun jaran. Umar nuntun jaran. Sampai Usama boten kula keteng. Ora, wong Kanjeng Nabi temu. Nah, ternyata direne apa? Ben sahabat itu kulino derekno Nabi itu tanpa alasan. Akhirnya mereka tetap perang seperti biasa, loyal seperti biasa meskipun pimpinannya ora pati tegas. Wong Usama udah cilik. Itu kan mirip Khalid bin Walid ketika Futuhat dia cakap perang, sampai Umar dijajal dipecat. Buar yang dipecat penampilan Khalid sama sekali gak rubah saat dia jadi panglima. Sampai kancang-kancangnya takut, lo kok ijek seperti dulu padahal dipecat. Memangnya saya perang karena Umar. Jadi bisa sangat. Jadi aku Islam tenan nih, loyal Islam yo presiden itu gue yo loyal lebih Islam gue, rasa gantung no. Yo jelas ya. Itu orang fatwa pilpres fatwa umum, nanti kiamat yo fatwa ulama yo gini itu orang kok perkara pilpres bos. Tetap kita itu iktimat alam. Nyifati Razzaq ya Allah, nyifati Wahab ya Allah, nyifati Khairur Rahimin ya Allah, nyifati Khairur Razikin. Ngono kok angel temen kan. Tapi nak kira kok terlalu dah yakin. Kurang jelas ya rasanya. Wa amat ta'aruf ana pun taat. Ngotot mulai terus turu. Terus gini, wah gak ada, sampai semangat tadi itu. Ya tetap semangat, ini berarti kegiatan. Aku kegiatannya tak kayak jalan pengeran, usul. Wa aman to'at wa ana pun tebro to'at pamalan perkara ya inu kang nulung apa maling atas to'at iku pamin umuril akhirati mongko iku setengah perkara. Walad darul akhiratu lan tine utahe oma akhirat wa fi qiraatin walad darul akhirati lan tine utahe oma akhirat ayat jannatu tegese warga. Jadi ana qiraat itu napa walad darul akhirah nggih. Jadi kalau walad darul berarti adar jadi mausuf, al akhirah jadi napa? Sifat. Jadi walad darul tine utahe omah, sifate omah al akhiratu kang akhir kang kongkong. Paham ya? Nak dadi idhofa berarti walad darul akhirati lan tine omah sing ning akhirat. Mulane wa fikiraatin wala darul akhirah berarti terkipe itu Pak. Nah terkait wau mausuf ben apa sih? Sifat. Ayil jannatu tegese swarga yo barun wae. Dilladina kete wong akeh takuna kang takwa sapa lagi. Manane mungkin dari asyirka ing siri. Nah iki bener Imam Suyuti. Nah kayak gini loh tak warai dadi alim tafsir ya tak warai ben dadi wong alim. Ya takuna iki misale mbok tafsiri ad-dunuba ing pira-pira dosa. Itu nanti Imam Suyuti salah. Karena kalau sekedar dosa itu gak iso ngilangi status orang mukmin dan tetap min ahlil jannah. Nah contoh kok mlebu neraka suwi gak masalah.
Jadi angger swarga iku pokoke angger wong kok menghindari syirik iki wis mesti ahlul jannah. Mulane yak takuna manane kan menghindari. Asal orang menghindari syirik ya berarti dia ahlul jannah. Mergo kalau Imam Suyuti tidak nafsiri gini berarti beliau tidak setuju dengan hadis ayuna lam yazlim nafsa. Ya mau kan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Adzulmuhu maknane asyirku. Tapi nak sekedar kowe gasap. Ya duwe masjid mbok rokokan. Ya ngono-ngono iku mau hisab ngono wae, napa? Ora kok terus gak ahlul jannah. Mulane ya takuna ayat syirka. Lah nek syaratnya mlebu swarga kudu menghindari semua dosa, ra kok ono ahli swarga. Liyane nabi sapa sing ora dosa? Wong kowe ngaji ngene iki iso dosa, iso wae pas ngene iki wae bojomu blonjo. Hindari wajib dosa ta ora? Dosa. Iso wae kejadian ditagih PLN tapi tinggal rene. Iku ya dosa. Ya ta. Wae ning sawah matun, di alasan wae ngaji. Jadi nak nuruti dosa iku wis pol gampange napa? Kowe salat ujub ya dosa, ora salat tambah. Dosa. Ora wis eling dhewe Bapak. Imam masjid cek musola cek apa istiqomah ya apik asal istiqomah. Tapi kadang masalah yang orang istiqomah, napa Pak? Mau diganti wong iso. Sadurunge menungso iku potensi salah. Gayane istiqomah, bareng dicek ternyata mesti diganti wong. Ana sarang. Wah, jadi nak menungso iku ora kurang pasal. Gayane ngaji, mergo lane ngomah ra kita. Kowe tagihan tanah iki. Mulane bener gejolakane hikam, paling pinter gejolakane hikam. Hikam nak gejolak manusa ngene. Manusa iku sapa? Mangkanat mahasinuhu masawiya. Pakai fala taqulu masawihi masawiya. Wong iku lho atine wae elek apa meneh elek. Kale ana santri dadi mantune wong sugih. Amen sering sampean taplek mbek kiyaine. Iku dhuwit tokone mertuane kudu dijupuki. Gayane salam sampe mbek kiai dhuwit ning tokone mertuane dijupuki. Yo ta. Utawa ngene Gus, misale Gus Afif ambek aku di toko. Toko saiki ra konsinasi semen titip, sampo titip, rinso titip. Lah dhuwit hasil penjualan iku asline ra awake agen to. Disalamno template aku misal. Ngono iku apik ta lek. Lah iya gojolane hikam itu menungso iku apike wae. Elek. Apa meneh? Ayo contohno yo apikmu sing murni. Kowe ra istiqomah ya elek, wong kok ra istiqomah ya elek. Tapi istiqomah jadi bapak istiqomah apa mesti digenting wong. Lho kecuali kok mulang ngene iki, Gus, kan butuh diuji. Gak apa-apa mbok genteni ra apa. Lho ora apa-apa. Tapi nak penggantinya lumayan elek di demo. Rasa di demo langsung apa ayo. Jadi Imam sing aran hikam gojol tangan-tangan. Lho nggih lho, misale ana toko luar. Toko laris itu baru kaya tong rumah wong tuane anak putu. Mesti nyuwun sewu efeke ya memakbulkan yang lain. Jadi mulane wong kok istighfar. Mulane sampai Rabbi Adawi yang ngendikan wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Bahkan sholat kita pun kita butuh istighfar. Kebaikan kita pun kita butuh istighfar. Lah kok ora, misalnya kados kula niku wis kaji. Plus pisan nih. Nah, misalnya aku cerita kaji tak hadus dinikmat. Tapi ternyata muni ku nangis. Allah. Lah ndadekno wong ngiler kan ya dul. Gusti marat kok kados kula. Haji reguler boten kiyat. Jadi artinya keapian itu mesti makan kur. Kowe mbek bojomu wis ra ngalon itu mbek bojo. Takono mbokmu. Dadi yo sing rumah aku saiki gamen ambek bojomu. Jadi akhir kemesraan mbek bojo mesti korbane mbokmu tak jamin. Tapi terlalu apik mbek mbokmu korbane bojo. Apik mbek kanca duit blonjo katut. Saya malah nih hikam kodan, nak betul mangkanat mahajinhu matawiya, bagi fala takunu matawi mata. Wa mangkanat terus orang yang ilmunya wae da'awiyah. Jadi ketika ngomong ngerti wae mau klaim da'awiyah. Bagi fala takunu da'awi. Ketika kamu merasa tahu,
bahwa presiden terbaik A atau B merasa tahu. Iku hakikate tahu apa klaim? Klaim. Wong sing mbok sangka ilmu wae, klaim apa meneh? Klaim. Wes mari. Nggih, terus Manangan dari kayak mengkono-mengkono takdir, payu ini nama kau jadi sebagai imam sokongan. Kau nak lamun teman-teman perso ingsun teh kau tulis tahqiq karena tahqiq. Innahu sak temene kelakuan mana sing terjadi ku ngene, inna sya'na iku layak dirukan. Yektene nyusano ka ing sira Muhammad apa Allah di perkara yaku nakang padha komentar sapa kufar la kamaring sira, iku menat pagi sanging dorong. Aku yo ngerti man apa isu soal jenis dikomentari wong. Tapi fa innahu mongko sak temene kufar wa yukadzibuna. Iku hakikate ora gorono sapa kufar ka ing sira istri ing dalem pas dhewe. Iki berarti kanjeng Nabi, jadi wong kafir itu bodohno Nabi itu mau ibu-ibu. Hakikatnya mereka percaya, karena tidak pernah menyaksikan Nabi pernah bohong. Dengan bikin korona ngerti ini kufar anak kata tembe siragu so jikun wong sing jujur sing bener. Wa fi qira'atin am siji qira'at bitaqwiqi lan tasbih fa innahum la yakdibunaka apa fa innahum la yakdibunaka boten apa yukat dibunaka. Elayan dibunaka tegese ora nisbatno sapa kufar ka ing sira idal kibti maring koro. Walakin az-zalimina tetapi nek wong sing dolim-dolim kabeh. Wa aku nglekakno sapa apa ing dawuh az-zalimin mau dianut maring panggonan isim dolim. Mestine mau kan wis ana isim dolim. Mestine walakin nabi napa? Walakin nabi normale napa walakin nabi. Tapi isim dohir diletakno mau di al-mut makna di wadu'ahu yaiku zalimin mau di al-mutmar. Di ayat ilai ing ayat-ayat awal Quran itu di Quran biasa haduna gorono sopongan ke ayat itu nanti gorono sopongan. Walaupun kutipat teman-teman dan gorono sopor rusul ningkop jika sangit durungi siro. Di itu tetap ing dalam iki Jawa tasliyatun ing ngerem-ngerem di Nabi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paso baru mongko padha sabar sapa para rusul alama ing atase perkara kutipu kang dipistakan sapa para rusul. Wa utulan den sakiti para rusul. Ata-ata tiga teko hum ing para rusul apa nasruna pertolongan ingsun misale diilangi kaum ini melawan merusak kaum para rusul. Ya, tapi tetap sesuai saran kula tetap diilangi ku misale karena bisa saja mereka itu tidak dirusak tapi diparingi tobat. Jadi pengakhiran orang kafir tidak merusaki nabi itu kan kemungkinannya dua, mungkin musuhnya nabi mati atau tobat. Tapi Imam Suyuti milih contoh sing diilangi kaum ini. Tapi contoh ini tetap tidak mengikat. Bisa saja mereka ngakhiri keburukan pada Nabi karena tobat, bukan karena apa? Makanya saya kali-kali ngomong. Jadi tafsir tetaplah tafsir, tidak mewakili dawuh pangeran secara utuh. Paham ya? Kayak tadi misalnya umat Nabi jelas nih ayat apa laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Artinya ada kemungkinan yang gorono Nabi itu disiksa, ada kemungkinan tobat. Ada ayat lain misalnya wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba. Jadi potensinya ya orang kafir itu ya kalau enggak diihlak ya lah wong-wong sing ekstrem koyo munif iku milih diihlak. Lah ora pangeran kok ngatur. Kita-kita ini misalnya gedeng maksiat atau bedok duwe musuh kan kepingine diihlak. Dirusak. Jadi Allah ngerusak musuhmu kowe diselametno. Itu pangeran tapi iso wae Allah rusak kowe nyelametno musuhmu. Mergo saleh musuhmu apa? Saleh apa? Musuhmu iso wae. Mulane politik ekstrem ora oleh. Wong barang ra jelas to sih. Wong pangeran wae ngadepi wong munafik wae insya nggih wa yu'adzibal munafiqina iku mungkin ka ana Allah ngertakno. Iso wae au ya tuba atau Allah bahkan memberi. Jadi asal kebaikan manusia yang sekarang baik nanti tidak baik bisa, yang sekarang tidak baik nanti baik bisa, semuanya mungkin. Karena barang mungkin terus buat imani ekstrim alasan nemu. Wong kafir itu napa? Mungkin kafir itu, ya jelas. Ya. Pasti. Mongko sabar sura kata dia kasih kau teko kain sirobo anas wa penulungi, misalnya dilagi komika kelawan rusak kaum ini. Tapi kalau matur orang mesti. Kayak Abu Sufyan waktu mimpin perang Khandaq, mimpin perang Uhud. Pada akhirnya baca Fatih Mekah nopo Islam. Khalid bin Walid itu yang marahi Kanjeng Nabi kalah ning perang Uhud. Dia panglima perangnya wong kafir.
Pada akhirnya masuk Islam jadi panglima perang paling menguntungkan apa? Islam. Sing roh sapa? Wis kabeh ora roh. Mane sementing dunya ora melok duwe, terus melok ngatur. Ono sing duwe, ono sing apa? Wong ngatur dunyane wong ora oleh, penting ngatur dunyane pengen. Mulane kula kitab masalah ngoten setuju hikam. Hikam nak goblok wong cek penake. Ngendikane ngaten. Allah itu tidak membolehkan kamu mengatur apa-apa yang tidak milik kamu. Mana aka antat da'iyama laysalaka. Kalau aja apal ya, terjadinya apa? Mana aka antat da'iyama laysalaka mimma lil makhluki. Apa yufihu laka antat da'iya waswahu wa huwa rabbul alam. Misalnya ke sapi BHP itu tak aku ora oleh. BHP ini wong kok di nak ngaku barangnya wong ora oleh, apa meneh ngaku sesuatu sing hae apa subhanahu. Kowe ngecap wong iku fasik PKI, iso wae ambek apa diparingi tobat. Terus kowe kok ngatur wong iku mesti elek. Iku wae sapa kok atur wae pangeran. Iso wae maringi tobat. Mulane Allah itu melarang kamu mengaku-ngaku apa yang tidak milik kamu, apalagi ngaku-ngaku sifatnya Allah. Mana ini merasa sebagai pengatur alam ini dari mana akhirnya kesani kayak ngalim rajilah, kesangin takwaannya rajilah. Tambah dikritik bahwa wong kak, dengar itu gak jelas sikap. Lo neng bab sosial wah rajilah, lo kafe dunia lo bukan. Nora hukum yakin kok bukan. Yo kafe dunia pikir rajilah, no pikir. Jadi kalau bojomu seneng kowe ya era 100%. Kowe diam-diam wis mulai ra seneng. Bareng bojo merapati loyal, orang regani bojo lah kowe dhewe kan iso jajaki wong liya ya bolak-balik. Sampeyan. Lah iya kowe biasa wae. Orang pengiran males. Nyala. Orang ajar. Galano kiai rapati mikir santri ini bareng santri ini beling kita rapati loyalnya. Lalu dia dewi pasti mikir kesejahteraan atau mikir santri ini. Gue yang uang mikir. Jadi jelas. Kalau suwon sangat. Mungkin sekiranya ngaji kalau ngaji tinggi kalau terus kalau didono tak kirim. Betapa dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Pengiran. Karena saya dalam hal ini seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti kemarin semua walau taruh biarteno ya Muhammad. Jadi bayangan Imam Suyuti itu sudah benar. Jadi ketika Allah menghisab itu memang benar-benar yang tinggi rew kanjeng Nabi. Sehingga setiap keputusan Allah itu Nabi didhawuhi walau taruh. Orang Jawa delok lemah. Wong kok kelakuane mau berbodohnya aku. Yang tadi yang kemarin orang kafir bodoh. Semuanya itu di cara bahasa basyariah itu dicurhatkan oleh kanjeng Nabi itu karena saking dekatnya kanjeng Nabi itu. Termasuk di cerita-cerita hadis itu. Ketika kiamat itu ada kursi kehormatan semua nabi. Kabeh semua kursi kehormatan ditunggu. Ono Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu kok kabeh. Kecuali kursi ini kanjeng Nabi ora ditunggu. Mergo golek iku. Malah kanjeng Nabi aku mau golek pangeran tapi ndelek. Kuwatirku nak ketemu pangeran langsung nang swarga ninggalno kuwi. Wong apikane kok. Padahal golek kowe mesti suwi ya yakin. Kan gone ra dekat-dekat situ. Kowe ora tau gunung kan roh kira-kira. Kan gak dekat-dekat situ, no. Jadi luar biasa kan ini. Mulane kalau suwun tradisi egois kemarin, meskipun kita tidak pilihan, kabeh hadis, kabeh Quran ini udah Rabbi firli wali saya, wali manjakola, bagian walil mukminina, wal mukminat. Asal calon-calon kita mukmin ya kena dongamu, ora pepes gedeng terus ora kena. Jadi biasa wae lah terus kowe mukmin kok, ya Allah, muradan bil mukminin jago pulau tok, ya ora ono ngene iku. Kabeh asal mukmin yo kena dongamu, meskipun musuh mulai, misalnya kayak dia musuh. Dongan ya Allah semua orang Islam semoga mau kasih. Ora terus kecuali ora iso, jebule musuhmu diparingi sugih. Mergo madine dongam, terus kayak maksudnya ada itu. Yo aneh-aneh. Jadi koyo wong mikir kabeh wong mukmin kabeh mate kanjeng Nabi berhak untuk rahmate Allah. Lalu kabeh berhak untuk salam dari kita. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Siapa saja mendapat petunjuk kita doakan, kita beri salam. Tapi kena asobia kue-kue terus dunia udah rusak. Mau asobia kalau dalile. Ya orang dalile, sama dalile inamal mukminuna iku kuwato, aneh-aneh.
Biihlaki kaum ini seperti yang saya katakan tadi saya ulang-ulang ya. Jadi contoh ihlak itu tidak mengikat orang apa? Contoh ihlak itu tidak mengikat. Bisa saja mereka tidak menyakiti Rasul bukan karena dibunuh Allah, karena diberi tobat. Kayak jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang dulu musuhin Nabi sekarang wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makanya berkali-kali saya matur, jadi tafsir itu hanya menjelaskan, tapi tidak mempersempit umumnya dawuh pengen. Jadi Allah kan udah umum tuh tapi mereka disakiti sehingga mereka para rasul dapat pertolongan saya. Pertolongan itu imma musuhnya mati, wa imma tidak dimusuh jadi kon. Wong pangeran mau dawuh hatta atahu nasruna. Lho kok diartekno mau musuhnya mati, lha iso wae ora musuhnya mati tapi sing dulu lawan jadi kawan. Dan itu ya nyata nih, gimana ganjeng. Tapi Imam Suyuti yang paling gampang dicontohkan Nasr itu kan musuhnya kan, ya musuhnya kalah ihlak, ya. Tapi itu tidak mengikat, tahu lagi tidak mengikat. Jadi, nah yang alim nganti ngono lah mulang jalan. Karena iso nerang nganti ngono, orang ono sing marahi, iso dewe, ya iso dewe, itu oleh. Mulang gentene aku, tapi nak mulang ning gone mulai uncak loro ae. Kliru yo padha karo wae. Bareng aku adi nerangno terus ngene Gus. Pokoke ayat 3 gerbau pojok rezekimu akeh. Ternyata muridnya sing tertarik ya mau kalimat iku tok. Diterangno halal haram ra paham bareng diterangno khasiat. Pak. Ngene kulon be Quran tak tangisi ya. Kadang mung diterangno hukum pengiran apa dituro. Bareng dituturno khasiate. Walam gati lalan orang sing iso ganti ku mujud kalimat ilahi maring mira kalimat Allah. Mawaidi iki kira-kira janjine. Wala kejalan teman-teman teko ka ing sira peminat baik mursalin saking pira-pira critane wong sing apa sing teko misale mate tegese perkara ya kuno kang dadi tenang bihi lan ma pokok bukan. Meniki kula waca sing wingi terus niki kersane untuk barokah betapa ngeten sing cerita niku rumono tenan iki ilmu tafsir tenan. Lafaz iku yakini sebagai rasul. Rasul itu nolak omongane Musa, menegaskan jadi diri. Napa nolak omongane Musa, menegaskan jadi diri. Wes kudu yakin. Sehingga misalnya ngeten, kula wingi mun crita. Terus wingi kula ngaos teng Sido Kiri ge crita. Dulu itu ada tokoh yang misalnya diyakini Syiah, isunya Syiah. Saya ngambil kuncinya gampang saja. Ketika dia di Muqaddimah kok bilang wa ala alihi wa ashabihi ajmain, itu pasti tidak Syiah. Karena ciri khas Syiah adalah menghormati Ali, membenci Abu Bakar, milih sahabat tertentu, menghujat sahabat tertentu atau sahabat lain. Jika kata ajmain adalah penegasan kalau kita ahli sunnah wal jamaah. Karena itu identitas kita adalah menghormati semua sahabat ketika Syiah filah-filah sahabat. Ini rumah Allah. Nah, sehingga kalimat itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau seorang mubalek atau kiai atau orang alim bilang ajmain, itu penegasan kita ahli sunnah. Ojo kok komuni ajmain mergo rutin ngomong muni ngono melok-melok. Berarti kira di kekuatan. Sama ketika Allah ngendikan lam yalid wa lam yulad, ketika dunia pas itu menuhankan kita, seakan-akan Tuhan punya anak, ya ada Tuhan Bapak. Terus Quran memaklumatkan Tuhan Islam adalah lam yalid walam. Yaitu memaklumatkan ciri khas Islam adalah meyakini tidak ada Tuhan Bapak, tidak ada Tuhan anak. Yaitu proses pemakluman. Kalau terus sama lagi, bencaman jadi wong alim, bentuk waras, kewas. Ketika Imam Ghazali Uzlah itu meninggalkan murid-muridnya, padahal dia rektor Nizamiyah. Dia itu sudah rektor, dia itu rektor Nizamiyah. Barang jadi rektor, sudah digaji, ditutup, untuk kantor, cara saya untuk mobil. Terus dia nangis, jangan-jangan upah saya jadi orang soleh itu ini kita di dunia. Cara gue serang arah kepikiran, oke orang lain. Mungkin Imam Ghazali nangis, wong untuk mulyane ngono itu malah jangan-jangan itu opain. Ya Allah, saya akan menyembah Engkau tanpa fasilitas. Penjenengan person aku lo nyembah Engkau itu lali sein wala bisa, tidak karena apa-apa. Terima Allah. Muarane mau go timbo teh jarum. Kita kok saya betul timbo dari tinggal dunia.
Mereka itu tak tahu buku apa. Jadi santri kurang ajar mulai di sini. Mana nak saya karena terus novel. Oh Imam Ghazali itu jatuh Islam jadi bully. Dari tinggal dunia masih betul. Kurang ajar kan. Kemana ya? Terus Imam Ghazali di antara motif Islam, mereka orang kuat kumpul uang. Orang kuat itu mulai bisa ya. Itu pilihan, itu gerakan itu. Singkat cerita ketika beliau sudah lama di hutan sambil ngarang kitab Minhajul Abidin, dia ngarang kitab apa? Itu dia ketemu guru-guru, guru-gurunya metu. Karena Imam Ghazali wong alim mesti waca ayat tadi yang barusan saya baca. Ya, saya lebih melawat tuh. Ayatnya seperti tadi. Apa tadi itu? Walakot kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma tudisudut wa uzu napa wa uzu hatta ataun nasrun. Manane ayat iku ora mung ngene tok, rusul-rusul dulu ya digorohno ya disakiti. Wong dalem nangis. Iya, syaratnya rusul itu disakiti digorohno nang sing ora percaya. Aku tengok-tengok ning alat kan gak ono sing nyakiti. Ya ora ono sing gorohno wong ambek pitik ambek pokoke ambek kewan-kewan. Akhire nangis. Al ulama warasatul anbiya, ciri khas nabi ku kudu yo ono sing ra percaya. Aku ora percaya kan asli nyen bodoh iki. Wong ora percaya kowe kudu biasa lho. Niku bener sing ra ngandel to. Wa udu disakiti. Nah sekarang banyak juga kiai yang enggak siap disakiti, berarti ngajinya kurang. Kena iswani jadi kiai, kudu wani udu disakiti. Beda pilihan bisa disakiti, salah omong disakiti. Itu enggak apa-apa. Akhirnya Imam Ghazali balik kumpul wong mergo dikecelek gurune wong kabeh rusul wae kok kowe terima ulama ra gelem. Padahal kiainya ora nerang mau diwacana ayat iku tok. Lah cara kowe sing diwacana. Mana takut enggak kok supire sing terang. Dari sini gini loh, umpama wong kabeh maca Quran model ngene, kayak apa kualitasnya Quran? Karena ketika kita disakiti istri, disakiti tetangga, atau disakiti teman partai atau beda partai, semua orang asal dari kumpul uang itu disakiti. Ya sudah, akhirnya biasa saja. Makanya disebut fihi tasliyatul nabi bahwa ayat ini adalah ngerem-ngerem Kanjeng. Ingka na abdul kalau kita jadi disakiti, apalagi kita. Mana benar cerita tentang Kiai Nabi Musa, Gusti kula milih kayak itu, ngomong wong bener kecangkeman tuh. Pokoknya wong put. Jaga pengiran dulu. Ada saya 6 asna hulina. Pakai pas nau. Oh aku sing pengiran akeh sing kalah komentar. Lah yo pengiran itu misalnya pengiran jadi pengiran ora mantau dia darani dia anak, darani dia butuh. Pengiran darani dia kebutuhan biologis itu terus dijajal. Pengiran darani duwe napa? Bojo duwe. Ya terus carane kolon iki gak mikir. Lha iya cara kejelengane Quran. Ada roh istilahnya Jakarta malah terus bedane sapa pas lahiran. Tapi nek kejelengane Quran gak ngono tapi ekstrem. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu shahibah. Shahibah itu nomor iku wacane ropa. Kok pengiran di anak piye? Terus pas kancanan mbek bojone iku piye? Udah ora karo-karuan bahasa cara pengiran wong goblok iki. Nah, ketika kamu tahu di sebelah dunia sana ada orang yang yakin ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, maka kualitas lam yalid wa lam yulad adalah kualitas pembeda bahwa Allah kita yang kita sembah adalah zat yang spesialnya itu lam yalid wa lam yulad. Makanya sekarang di Al-Azhar itu dikembangkan kalau ngaji tafsir itu ada tafsir haulal Quran. Jadi yang melingkupi ayat itu diterangkan biar kualitas ayat ini terjaga. Kenapa? Terjaga. Itu ya penting, tapi ya tidak sama lah seperti ulama-ulama dulu ada asbabil nuzul, ada asbabil. Sebelum ngaji ini nanti saya terangkan. Dan tadi kan ada ayat walau taro Muhammad umpama kowe roh saat aku ngadili wong kafir. Nanti kaji Nabi dikani kamu itu artinya Nabi kan di pinggir Allah dekat sekali dengan. Ayo kalau wacana mungkin sampai taktik. Nanti tak wacana dua kita. Ini di kitab Bukhari itu ikut bab syafaat. Jadi kalau di Bukhari-nya ikut bab apa? Syafaat. Nah, di Bukhari ikut banget kan. Kita wacana ini sarai. Bukhari ra duwe kebablas.
Nak tenggene kitab Fathul Bari dari Songo, teng kitab kula nomore 313. Gua nak kitab ora ono nomore ora duwe. Tapi nak waca ya, nak murah kapan-kapan duwe nang kapan-kapan. Apa itu nilai kita mau nilai? Kalau waca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat asakara buka maqama mahmuda. Ya wasoka hal hakim wala munafasa baina wa hadits Umar hadits Umar tiba. Jadi anna hadal kalam karena muqaddimati syafa. Ini masih bertahap. Balagoni annal maqam al mahmud alaihi zakarahu anna nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu yaumal qiyamati bainal jabbar wa bainal jibril. Jadi ketika kiamat itu nabi itu jejer Allah jejer jibril. Bayang fituhu lima qaumihi dzalika ahlul jannah. Semua nabi, semua orang iri sama nabi. Wong liya mesti swarga neraka. Kanjeng Nabi enak-enak jejer pangeran kan gak mungkin wong jejer pangeran itu memang saya sudah bilang. Ini kelasnya penentu juri ya. Jadi juri iki muni swarga ben neraka. Kayak apa tak kok kanjeng. Iya Mas iku matem to ora. Ajak brewoke ya tapi delok ra apa. Pasti ini. Nak brewoke wis sunah rasul tapi ra apal Quran berarti gak sunah rasul. Berarti dene milih sunah rasul sing gak kangelan. Nah, tinggoten cingkrang kan gampang, ngapal Quran kan angel. Berarti muni milih sing gampang. Lah itu kemungkinane Kanjeng Nabi muni ngene, dia berarti cerdas sing milih sing gampang berarti dia pinter. Kemungkinan itu ya mungkin. Atau Nabi muni, wah itu nakalan gede. Nah, kita enggak tahu, nanti Nabi jawab apa enggak. Mulane aku wong bodho iku coba salam, iso wong pinter, wis ngerti ngalim ku angel, dina wangel. Pedene mok barang angel. Saya menghindari barang angel pinter tak goblok. Jadi sampai wong bodho iku mereka ngerti nak ngalim ku angel terus hindari barang. Nah, penghindar barang angel pinter tak goblok. Ono. Tak hukum berarti. Warijal Husiko, lagi tahu mursalun, memintori ke Ali bin Husain bin Ali. Ya, maksudnya Ali Jenderal Abdi sendiri Ali bin Husain bin Ali. Akhbaroni rojulun min ahlil ilmi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tumatul ardu masdal hadis al-hadis. Wafihi summa yu'dhanini fisyafa'ah fa'akuru aerobbi juga fi atrofil ardu. Jadi singkat cerita itu kalau tadi, di ayat-ayat tadi kan semuanya walau taro. Muhammad jika kamu melihat saat aku putuskan begini, kenapa ada kata taro? Memang pas ada kitab itu yang jejer Allah itu Kanjeng. Ya tentu kita ada usah bayangkan Allah piye posisinya karena bila Kevin walam. Tapi yang jelas itu yang dekat Allah itu kan. Jadi ini penting saya utarakan terus supaya kita tambah yakin betapa maqam Rasulullah ini luar biasa. Nah, tentang kitab syafaat, jadi kitab Sayyid Muhammad lebih detail karena memang spesial kitab syafaat. Ini di kitab Mafahim Yazid al-Mustafa. Tidak bersamaan kulino nak. Jadi nak ini kitab syafaat itu dalilnya syafaat itu sederhana. Jadi wong ora percaya syafaat itu angan-angan ya goblok. Mulane rasa dilawan, terlalu goblok maksudnya ini apa? Eman dorong kula tak nglawan itu eman. Oh, goblok anti ngono terus piye. Ini tak dudono carane dadi wong alim tak. Dudono yo cilik wae. Wong nak ngalim yo maca kitab dulu. Padahal macane hadis al-jannatu tahta aqdamil ummah. Mbok mu sing cerewet sing salihai pas-pasan iku wae untuk status al-jannatu tahta aqdamil ummah. Padahal mbokmu kan yo cerewet, salihai kan yo pas-pasan. Terus aneh ngene Gus, pakai fala takunu tahta aqdamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nambokmu sing cerewet jujur wae di status al-jannatu tahta aqdamin ummah. Mosok ora al-jannatu tahta aqdamin nabi. Paham? Kowe lagi iki to? Yo bakal alim iki. Modele gak rowan dadi. Subhanallah. Jadi oleh mabum ngene. Wa idza sokat ta'biru bi annal jannata tahta aqdamil ummahat pakai fala yasikut ta'biru bi annal jannata tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam bal tahta qadamihi wal ma'na wahid wa ma'rufun inda adnatullah bil ilmi ma'rifatan. Jadi kata-kata kawe roh kok ora roh banggune. Jadi inda adnatullah bil ilm. Jadi kamane deh. Misalnya ke habis ya, kiai cilik wis disuwani gubernur.
Yo mesti bangun itu asli presiden. Kayak ini kan otomatis. Wah muni tak dihormati camat. Orang utama pun bawa orang. Nah itu ya camat nanti gede kan ibu bupati gubernur presiden. Lah anak mbokmu sing biasa judes wae duwe status al-jannatu tahta abdamil. Kok Kanjeng Nabi ra mbok statusno al-jannatu tahta abdamil. Nah, iki bangune. Wong ra dipahaman ngono iku cek nemen iku adnatul labil ilmi wa bahwa tabirun majaziyun anal maksud minhu anal wusula ilal jannah huwa min tariqi birril walidain wa khidmatihima wa khususan al wa huwa binisbatin nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ta'atu wa mahabbatu wa muwala. Artinya ngene ujung-ujunge swarga di bawah telapak kaki ibu kan maksudnya kowe kan taat ning ibu. Nah taat ning ibu ae maring ibu swarga menawa taat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo pinter. Iki akhirnya Nabi nyapaati gue wong bulet-bulet juga disapa. Akhirnya diprotes malaikat Malik. Tapi malaikat Malik kok kalah keren dengan Nabi kalah keren. Pengiran. Gua wajan awatan. Gua mana nih sih? Aku nggak mana nih gitu malah karu-karu. Waru ya anik Abdin radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudau lil anbiya'i mana biru min nurin yasbituna 'alaiha. Buatan ini kalau tetap ngaji tafsir ya, tafsir tadi loh, walau taruh, betapa dekatnya kanji Nabi pengen, sampai Nabi pasti sampai kanji, apa yang kita ini cek muni walau taruh, cek mas belok, taruh coba cek mas belok, mau kelakuan mon, saking dekatnya kanji. Yudau lil anbiya'i mana biru minurinya disuna alih, wayap komimbari lah disual, auto lala aku sualeh, ko iman bener mako kata ayat asabi ilal jannah, watak ko umat kita. Jadi pas orang-orang mahsyar semua nabi untuk kursi spesial, fit. Lalu saya kursi fit nih keluarga awal. Nabi apa nunggu kawan? Wah sekali aku nunggu berarti langsung lebu kawan. Langsung deh kan? Berko yang mudik-mudik mau. Sunnah Rasul mau lewat jalur yang gampang mau paham gitu. Kalau aku jual kuliah yang mudik rata terus jauh mudik bro. Jadi gitu. Ya. Jika deh, mesti suwe tuh bos. Tapi misalnya orang-orang makan berkorban Nabi paling aneh Jakarta, umatnya yang bungul ini mesti pikiran rokok. Padahal jalan itu Nabi kan harus pikir jalan keluarga. Umatnya yang bungul ini jalan pikir. Wah, suwi, jangan boleh. Jadi Kanjeng Nabi tidak mau duduk di situ, kata Nabi, saya takut duduk di situ karena saya takut langsung diajak ke surga. Watak kok umat tiba. Pak aku ya Rabbi umati. Saya kulo wahya Muhammad maturi itu anak nabi umat kita. Lalu maksud kamu gimana? Atau suarga ora gelem mikir metapakno matem. Aku ya Rabbi. Ajil kita baru. Ya nanya itu mau kitabnya percepat. Tapi tetap bisa loh. Payut abihim payukatabun. Orang dikisap orang tangganya awal bodoh di mertua. Malah mereka kiai duit ngentet. Pamin dulu mayat lah. Nah, kalau pengajian saking seneng nih. Salam tempel radio pribadi juga kan masjid. Mergo dari kedua Mas Soleh. Nah, ini yang seneng kiai kalau kita tempel di mudi. Dia tinggal nama, dia ini nyalam tempel. Saya kelakuan ngono. Ya apa nyalam tempel kiai, tapi orang untuk ganjaran, ngomong enak tau. Tau tarian, wong yo ditariki bareng kumpul dia sing ngekekno. Sing untuk ganjaran yo sing urun, ora sing ngekekno yo ora. Masyarakat sing ditarik itu untuk ganjaran mergo urun. Panitia mau ngekekno. Lah mubaleke matur nuwun ya, Bek. Panitia, kok jane iki. Matur nuwun ya Mbak sing ngamal. Nggih. Ajane cara aku sing dadi mubalek. Matur nuwun kandakno sing urun ya. Les mau video sing kok ngamal ya sing nyumpi iku. Berarti ganjaran mau ngekekno betok. Ambek ngamplop iki. Ambek iki lho, ngelimi amplop. Ngono ku ya ada terus ngrasa ngamal padahal Pak bos. Mare ini ngono ku marah. Ora aku izin. Maksudnya ku koyo sisihno duitmu pribadi 200 1 ditambahno. Ben ono sing wekmu apa? Oh. Yo tenan, ayo kok kudu ngono.
Pokoknya nak misalnya orang urunan masyarakat sama masjid kok ngundang dia. Agak kepengen ngamal misalnya kok panitia atas bisa berdekat masjid, itu tambah no tato. Ben pangeran itu misalnya balik ke maturun beku, ono bener kan status duitmu. Orang duitmu bareng balik ke maturun beku, tapi Engkau lu atau apa? Ini politik tebar pesona. Ya iya, kadang kayak duit negara sing ngekekno kan pejabat. Akan-akan iki yang utangnya mbek pejabat. Padahal duit. Cara aku dadi pejabat, sebagian gaji sing wae pribadi wis dielokno. Lha iku ana sing ngamale ning. Sale kesapi dadi bupati Tuban. Tapi ojo lho mari ra nyai. Terus ana anggaran sosial 1 juta, muni dikai atas nama sosial. Iku ora maturun tenane tapi nyelakno dhuwit gajine dhewe 200. Iku amale. Lah nek dhuwit negara kan pancen tugas. Dan sedekne kan bagi-bagi sing perlu dibagi. Iku wae bagi ngono tok untuk gaji 10 juta per bulan. Padahal mau bagi tok iku untuk segala mobil ajudan. Lah terus wonge maturun tenan nek Gus Afif kan yo lucu kan. Ya cuma ya ape pira-pira dibagi ora dintit entek. Ya kesolehane mau ikut kok, tapi ra iso darane dene ngamal infak ra iso ora wae kok. Ya jelas dari itu. Wis marani mau kepar pesana nang marani. Tapi ya ape dibangendit ya. Ya terus dihitamu. Pamin humayat kulul jannata bi rahmati. Wa min humayat kulul jannah bi syafaati. Fama azalu asfa'u hatta uqsika kan biridalin qaddu isabihim ilanna. Nabi itu pokoknya saya selalu berusaha mensyafaati. Nanti akhirnya saking kakuatine malaikat bukti. Apa mak sampai gue syafaati kabeh iki lho daftar umatem sing mlebu neraka. Iki daftar. Sikat ku maknane daftar. Ini kono ono murid barang macam-macam. Jadi saya diberi data sikakan birijalin qadbu isabihim ilanna. Jadi wis data neraka. Hatta inna malikan khazinan nar. Imam apa? Amen Imam Malik apa penjaga neraka sebetulnya? Malik khazinan nar. La yaqulu ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah. Mah, lah kok kena nabi jatah Quran teh. Kasih Bapak, apa? Malaikat Malik itu kan justru nyiksa kan hobi. Cara nyiksa. Iya ditanya lho, malaikat kan gitu. Dia memang didesain enggak bisa kasihan. Well, ya memang didesain gitu. Makanya kalau semuanya di sepuro dan aneh cara ini. Ini kan target saya maksudnya. Warah, malaikat Malik upah. Malaikat Malik juga rasi sentak Jibril. Itu orang nabi rasanya masyhur. Jadi nabi juga kepengen neraka. Wabe malaikat lo angkat bumi itu senyum nyambut nabi. Malaikat Malik itu tetap merengut. Kan dia ini spesial merengut. Gak senyum blek. Akhirnya Jibril kan untuk Jibril ketua. Malik, kowe roh ngirim sapa? Ahabul khalqi ila. Ayo senyum. Terus senyum pisan. Kowe disentak perkara. Ayo senyum. Terus senyum. Ya falam yura ba'da wa tabadus pisan tok. Seneng nek nangkep kowe suwon bae. Lah itu kanjeng Nabi. Jadi sampai segitunya sayangnya sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nopo kalau ada cerita Nabi tidak bisa mensyafaati itu bohong. Ya tak bacakan sekian ayat. Ini mumpung ono Gus Afif dia Mansur banyak ya yang di sini ngaji Quran khatam berhafal. Orang-orang yang sewu sing anti syafaat itu keliru sekali karena Quran itu hanya menafikan syafaat dengan oknum tertentu, subjek tertentu. Misalnya orang kafir ketika kadung di neraka itu jelas orang kafir. Mereka memang bilang famalana min syafi'in wala sadiqin hamid. Itu jelas orang kafir yang mengklaim enggak ada apa? Syafaat. Tapi kalau orang soleh jelas di Quran ada ayat al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua pertemanan itu nanti jadi musuh kecuali pertemanan sesama orang-orang soleh. Itu ayat kedua. Terus ketiga, istisna itu menunjukkan wujudul mustasna. Padahal Allah ngendikan mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa mensyafaati kecuali dapat izin Allah. Kalau ada istisna pasti barangnya wujud.
Jadi misalnya gini, ja'al qaumu illa zaidan. Berarti ada enggak yang enggak datang? Ada, yaitu Zah. Kemudian sekarang ada istisna, yaitu enggak ada syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian yang dimustasnakan benar-benar enggak ada. Itu secara kalam mohal enggak? Mohal. Kalau betul-betul enggak ada syafaat, jana Allah enggak boleh dong bilang mangzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Nganti didhawuhno iku ya mergo ana, paham ya? Lah yo nganti didhawuhno yo mergo. Lah iki didhawuhno jare gak sarap nganti ngono. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atu li'an illa min ba'di ayyadana wa lima yasha wa yarda. Jadi semuanya itu ada istisna, enggak ada syafaat kecuali. Jadi kalau ada istisna berarti syafaat itu ada. Selain ditopang ahaditsus syafaat. Apalagi setelah kita ngaji tafsir Jalalain yang kemarin itu jelas Allah sering ngendikan walau taro ibu walau taro. Kenapa khitabnya ke taro kamu ya Muhammad Jawi Imam Suyuti? Ternyata di kitab Fathul Bari memang posisinya Nabi itu jajar Allah. Jadi tidak nisab. Dan itu juga benar. Karena ada ayat pakai faidasina min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahid. Terus contoh menanya tadi, ini bukti kalau Nabi benar. Zaman Nabi Sugeng ngendikan begini. Jadi kelakuan ini ngaji Jalalain, gaya-gayanan paham itu Nabi ya versi. Tapi ya lumayan mata sababi komen bahwa Uridat alaiya ummati al-barifah la jahadil hujrah awwaliha wa akhiriha atau awwaluha wa akhiruha suwiruli bil ma'i watin hatta inni la a'rifu bil insani minhum min ahadikum bisahihi. Jadi Nabi lebih kenal muni dibanding aku kenal muni. Sehingga saya kenal seseorang lebih kenal dibanding teman dekatnya. Jadi percontohan, itu tukang gadekno BPKB, saatnya mertua bentuk warisan terbaru, itu kabeh Nabi. Kelakuan ini modus-modus ini bersoal. Kalau semantu kiai ketok apian jadi warise sing anak induk di pinggir mau bertobat kelakuan ini. Saya ini istiqomah dari masjid yang uang ukur Terus wa uridu alaihi aidon ma huwa kainun fi ummati hatta takumasa. Semua yang akan terjadi Nabi tahu hatta takumasa. Di hadis di Ahmad wa ghairihi. Terus sampai Nabi ngendikan, ra'aitu matal qa ummati ba'di wa safka ba'dihim bima abadi. Saya tahu apa yang dialami umat saya wa safka ba'dihim bima abadi. Dan saya tahu umatku nanti saling membunuh. Kayak apa kejadian di Syria, kayak apa kejadian di Irak. Itu mulai zaman Khalifah Ma'mun berapa korbannya. Antara Nusayu Khawarij dengan Abbasiyah, dengan apa. Zaman Seljuk, zaman dinasti Timur Leng, zaman apa saja. Termasuk Irak, ini konfliknya Bashar Assad sampai dengan pemberontak Irak zaman Saddam. Dan itu sebagian riwayat sahabatnya di Bukhari. Di riwayat Ahmad bin Hanbal. Wa asyara ilal Irak. Nabi ngendikan hunalika azalatu. Irak ora tau bener. Jalalah kutilal Husain di Irak, paham ya? Ulama disiksa peristiwa Mihnah tembudi Irak. Sampai saiki. Itu Nabi nyebut Irak hunalika azalatu. Kayak belum gua Nabi rapir itu kan terjadi setelah ratusan tahun. Ketika Nabi zaman itu tinggal Konstantinopel itu kan di Spanyol. Mansur gitu jadi gitu. Ya sekarang begitu. Ya dulu orang tahunya apa Konstantinopel. Itu dibuka itu tahun 1200 Masehi. Itu Nabi dikir ngendikan lataf tahun la Konstantinia. Mulai saya ini gue di masjid Turki, hadisnya Bukhari yang ditulis lataf tahun nal Konstantinia. Itu ya Nabi itu yang Mekah ngomentari negara sing jauh di barat jenenge Konstantinopel itu di jere Spanyol. Di jere Maghribi Maruf. Itu Nabi lebih kan soal itu dikuasai Islam. Tenang, akhirnya ada momen dibuka ini Pangeran Fatih. Pangeran itu Fatih mulanya masjidnya jadi masjid apa? Jadi Nabi roh kelakuan namanya gini Indonesia, Pilpres, gontok-gontok Nabi itu dari semua ini begitu loh Nabi kok bukan Bersahari kan Nabi. Jadi nak dulu hadis itu, betapa apa ya? Ya itu tadi. Dan itu makanya saya setuju ya, model-model karangan yang mutasyafa dari Fatih Bali Al-Fatih. Wa alamu an nabikum Rasulullah. Bahwa Rasulullah kalamu wa qadim.
Kalau muwaqatim la yataghayyar wa la yatabaddal. Nak la yataghayyar wa la yatabaddal faqina Rasulullah nama kunna. Di situ ada Rasul wa annabikum Rasulullah. Di diri kamu, di sekeliling kamu itu disaksikan Rasul. Malah kita nak sholat muni assalamu alaika. Engkau itu kan berarti makanya ini penting sekali. Jadi orang itu biar tahu merasa keberhasilan. Makanya ada ulama yang mengatakan kenapa turunannya Nabi tidak bisa maris dunyane Nabi. Ono ulama sing jawab nih, Nabi kan dunyane ra iso diwaris. Mergo sing iso diwaris wong kapundhut. Wan Nabi hayyun, Nabi ku hidup. Mergo wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Idza kana syuhada unnas wa hum awamun nas iku syuhada ahya pakai bisa yidis syuhada. Nak syuhada biasa wae urip. Cara muni melok perang Badar kok mati ku ya urip. Ilmu munib wae urip asal mati saja. Mati saya itu perang Badar. Orang perang teroris semua nek ora roh. Mesti ora darani ora pokoke mesti saya misalnya munib kalau perang iku wae dengan status syahid dia hidup. Apalagi bisa yidis syuhada. Makanya dola mengatakan makanya enggak bisa diwaris. Ya macam-macam lah analisisnya ulama. Tapi menurut saya alasan itu juga benar. Menjelas gini. Jadi kita jangan pernah bayangkan Nabi terus goib dari kita. Terus ada yang pulau wajah malah. Enggak sampai tambah tenang kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halamannya itu yang kita pulau ya. Diulang berapa kali? Halaman 90, 144, 178. Tapi lalu kita ini, sementing itu perungu. Ini yang diteks di kitabnya Sayyid Muhammad. Tapi pernah saya samakan dengan yang ada di beberapa kitab. Saya jamin lah, dalilnya banyak. Wah yang mutawatir. Nah, aku roh kita jakean. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nih, hayati khairun lakum, tubituna wa yubdasu lakum. Ana sing maca tuhaddatuna wa yubdasu lakum. Kalau saya hidup itu ya bagus bagi kamu. Karena saya bisa bercerita tentang kamu, kamu bisa bercerita tentang saya. Maksudnya saling bisa meriwayatkan hadis. Wa wafati khairun lakum. Tapi nanti setelah saya meninggal juga bagus. Tu'radu alayya a'malukum. Ngamal-ngamal itu dipertontonkan ke saya, dewe kanjeng. Ya kelakuan bareng niku Nabi bener. Fama ra'aitu min khairin hamidtu wa alaih. Nah aku ngerti pas ngaji niki aku seneng tak puji pengiran. Ya Allah zaman akhir nggo jalalan ngalor gitu. Ketika wong liya nggo dugem, nggo artis macam-macam, nang kowe nggo jalan. Luar biasa. Wa ma ra'aitu min sarrin istaghfartu lakum. Tapi aku nak roh kelakuan melek tak jalur istighfar muga-muga. Jadi itu teks yang ada di kitab ini, kitab Mafaimnya juga. Nah, begini dia ini gendulono halaman itu sekawan halaman 197. Paling center halaman, maka cetakannya kan gitu. Redaksinya nggak. Wa amma hayati fa'asunna lakum asunan. Fa'asunnu lakum asunan bisa. Wa asra'u lakum asyara'a. Tapi nanti teks burinya sama. Nah, aku jauh itu ya apik. Berarti aku iso mengajarkan sunnah-sunnahku. Tapi nak aku wis kabudut ku ya apik karena aku nak roh ngamal apik, aku hamid tuwa. Nak roh kelakuan elek iku sing sering kok tak jaluk Allah. Aku sing sering tambahan ku, mergo kelakuan men. Kalau boleh malih. Nah ini penting supaya kekuatan tadi apa assalamu alayka ayyuhan nabi. Biar kita juga paham kekuatan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru wa wastaghfara lahumur rasul. Ada kata wastaghfara lahumur. Artinya kita kalau dosa itu butuh istighfarnya Rasul gitu. Jadi andai kan mereka dosa Muhammad kemudian datang ke kamu dan mereka minta maaf dan Rasul mau ikut memintakan maaf. Nah ternyata Rasulullah yastaghfiru lana fi kulli hal wa fi kulli hin. Ternyata melihat hadis-hadis ini Nabi selalu mengistighfarkan kita. Ini kan luar biasa. Timbang istighfar murah mandi istighfar Kanjeng. Lan kula suwun istighfar tapi tetap tambah yakin istighfar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niki penting ya kula aturno ben ayat-ayat yang kayak wa alamu annabikum rasulullah terus walau taro ibu paham ya? Walau taro dan sebagainya itu benar-benar kita pun di Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saat itu Nabi ku bainal jabbar wa bainal jibril. Jadi pokoknya yang saat itu hanya ada Nabi Jibril ya tentu.
Sehingga itu sedekah lazim ketika ngedikan pakai faidah cina mingkul li ummatin syahidin bagi nabika ala haula'i apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.